dari Jepang, dari Cina lah COVID ngumpul. Paham? Nah, pada waktu itu peneliti FKUI dan FKUGM sudah ngomong hati-hati. Guru besar FKUI sudah mengatakan benar bahwa COVID sudah ada di Indonesia dari Januari, yang ngomong media. Ya. Nah, Pak Presiden mumet. Presiden Jokowi pusing, buset iki piye to negaraku. Pak Presiden akhirnya menunjuk Pak Doni Monardo sebagai kepala Satgas karena bencana non alam. Makanya ada Pak Doni Monardo karena BNPB. Gitu ceritanya. Nah, Pak Jokowi dan Pak Doni, ketua Satgas, akhirnya buat musyawarah. Oke, kita harus rapat. Kepala daerah harus peduli dengan provinsinya. Pak Jokowi minta ke Mendagri dan Pak Doni Monardo untuk menyuruh kepala daerah bertanggung jawab terhadap warganya sendiri. Benar? Benar. Itu namanya otonomi daerah. Iya. Nah, sekarang saya ajarin kalian. Kau kira saya bodoh? Itu namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah gimana kepala daerah bisa membuat kebijakan di daerahnya dan harus tinggal lapor ke pusat. Nah, itulah terjadi perbedaan politik soal karantina di Jakarta. Karena rebutan panggung. Gini, ini karena tugasnya pemerintah, Dok. Nah, ini saya bilang, ya. Saya bilang, kamu ibarat punya asisten. Asistennya dipasrai. Bos, lapor ya kalau ada COVID. Asistennya lapor. Menurutmu gimana, Bos? Kamu kalau berpikir, tolong sesuai dengan hierarki. Jadi, kita di awal aja sudah nggak bisa ngelok turis. Yang itu sebenarnya ranahnya pariwisata. Berimpact pada kesehatan. Padahal vaskes kita nggak lengkap, APD nggak lengkap. Habislah struktur kita. Banyak nakes infeksi, APD nggak ada, vaskes nggak lengkap, swab impor, duit nggak ada. Bu Sri Mulyani pusing, benar? Benar. Makanya Bu Sri Mulyani mumet iki pemasukannya sithik, pengeluarannya oke. Dan akhirnya Indonesia resesi. Dan yang disalahkan warga yang nggak patuh. Padahal dari Januari kita nggak tahu apa-apa. Itulah alasan saya kecewa. Warga tuh nggak tahu apa-apa di masyarakat, di lapangan. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu A, nggak tahu B, taunya disalahkan. Padahal yang salah adalah kegagalan salah satu divisi kita yang gagal menahan masuknya turis luar ke Indonesia. Dan gagalnya struktur kesehatan untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di Indonesia. Saya belajar dari kesalahan. Saya akan tidak bilang siapa bilang. Kesehatan yang gagal melaksanakan kewajibannya untuk mempersiapkan vaskes di Indonesia. Beranikah yang lain ngomong? Boom. Beranikah yang main ngomong? Cuma Mendikbud yang berhasil. Tidak ada berita klaster. Tapi sekolah online ngasih kuota. Oke lah, not bad. Jadi tahu COVID itu politik. Itu nomor 4. Saya punya bukti yang di Surabaya. Dan buat kawan-kawan yang mancing, saya tahu trik kalian. Saya mancing, nanti kalian akan ngelaporin. Kalian ngelaporin saya fitnah. Sorry, saya mainnya nggak gitu sekarang. Bukti akan saya keluarkan dengan sangat pelan. Ya, ada perbedaan dan perseteruan di Surabaya dan di Jatim, dan buktinya ada WA, foto, rekaman suara, rekaman video. Saya keluarkan pelan-pelan dan maaf saya nggak akan kepancing. Ini adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa penanganan COVID di Jawa Timur itu dipengaruhi oleh politik.
Paham, Pak? Paham. Gua udah paham. Cuma di Indonesia saja. Betul, Pak Vera Aoki. Jadinya Pak Presiden pusing. Anak buahnya gak manut semua. Jadinya mumet. Cuman Sri Sultan Hamengkubuwono apik. Soalnya kenapa? Karena Jogja durung ngutangi Indonesia. Jogja di kemerdekaan ngutangi 8 juta gulden untuk Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX diturunkan ke 10. Itu alasan Yogyakarta selalu setia dengan Indonesia. Paham? Itu alasan Jogja selalu mantap. Karena negara ini berdiri karena Yogyakarta, bosku. Karena pada waktu penjajahan negara ini, Pak Karno sudah nggak ada duit, pinjem, dikasih duit oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi negara ini salah satunya berdiri karena duit Yogyakarta. Satu-satunya kota yang tidak ada perbedaan politik dan COVID-nya selalu aman. Buktikan dengan kota lain. Jika saya dan Uco hilang karena ngomong kayak gini, itu adalah resiko dari perjuangan. COVID itu terganggu di Indonesia karena politik. Karena semua pihak ingin memanfaatkan COVID untuk sarana kampanye gratis demi 2024. Semua orang rame-rame mencari uang dengan 2024 melalui modus rapid test yang sebenarnya tidak berguna dari Maret. Saya nggak tahu daerah lain karena saya belum ke situ. Sementara kalian berani ngomong yang di lapangan, berdiam diri dalam ketakutan karena takut izin praktek dicabut. Saya tidak pernah menyalahkan karena mereka masih cari makan. Ada buzzer berteriak, saya juga akan menyalahkan karena mereka juga bekerja dengan narasi dan bayarannya. Saya cuman gak sian lihat orang, lihat keluarga, lihat teman-teman. Saya hanya ingin kawan-kawan ayo prioritaskan kepala daerah dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, lupakan politik, lupakan partai, lupakan pilihan, lupakan uang, lupakan kekuasaan. Ayo kita atasi COVID bareng-bareng. Kita sudah telat melakukan PSBB sekarang karena PSBB-nya juga nggak ketat. Karena kita gagal menahan turis untuk masuk ke Indonesia dan COVID sudah terlalu banyak menyebar di Indonesia. So, katakan sejujurnya, kita kalah. Menyalahkan rakyat bukanlah solusi. Membuat larangan razia masker di bulan Oktober bukan solusi. Kita sudah di-ban 99 negara, bosku. Kami hanya butuh persatuan dan saya menggunakan narasi capres, saya mustahil menang. 2024 itu yang bisa gabung hanya umur 40 tahun dan presiden threshold. Kita butuh bareng-bareng. Jangan lupakan pilihan pilpres. Faktanya sekarang yang menang Pak Presiden. Hormati statusnya, terserah. Saya pun dulu golput. Itulah politik. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Terus ngopo kowe iki adu domba kabeh. Corona itu udah jahanam, bro. Ngancuri struktur ekonomi dan kesehatan. Dicampur politik. Dan saya tadi udah sebut. Titik-titik kesehatan. Yang buat statement Pak Jokowi. Apa nggak aneh? Harusnya kan buatnya statement titik-titik kesehatan. Tetet-tetet kesehatan. Kalian diam saja melihat aksi seperti ini. Saya sudah ikhlas, lillahi ta'ala. Menyalahkan rakyat bukan solusi. Kita sudah kalah, udah biarin aja. Saran saya, solusi dari Mas Tirta. 1. Swab gratis. 2. Tunda pilkada, bukan karena politik, tapi uangnya bisa digunakan untuk membantu rakyat yang gak ada duit, terutama Bali dan Jakarta. 3. Meminta semua kepala daerah untuk bersatu. Membantu negara ini. Bela negara sesungguhnya. 4. Lupakan rapid test. Itu buat screening, bukan administrasi. Kelima adalah permintaan saya.
Tolong, kita nggak usah PSBB-PSBB-an. Ngomong aja langsung, karena nggak akan ketat. Bilang aja, COVID sudah menyebar banyak, herd immunity saja. Berdoa yang terbaik, supaya kita nggak meninggal. Karena kita sudah kalah. Mau PSBB total, renek duit. Jujur, belak-belakan aja. Bu Sri Mulyani, saya bertanya, negara punya uang nggak untuk PSBB total? Saya yakin Bu Sri Mulyani pasti jawab renek. Karena negara nggak ada duit, sudahlah PSBB total pun nggak ada duit buat nalangi warga, kan undang-undang karantina kesehatan. Ya udah, daripada PSBB setengah-setengah, wes, los wae. Saya siap. Saya yakin suatu saat saya juga akan kena COVID, bisa aja saya mati, Ucok mati, orang tua mati, saya sudah ikhlas karena kita sudah kalah. PSBB setengah-setengah itu orang ngurus apa-apa. Jujur aja, PSBB harusnya dilakukan ketika saya berteriak di bulan Maret. Sekarang wes ra iso apa-apa, Pak. Demi Allah ra iso. Sing ana ekonomi tambah hancur. Jadi saranku, wes los wae. Los mawon, tapi swab gratis untuk Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Jadi saran saya, wes los mawon rasana PSBB, relawan edukasi, gak usah ada denda. Nakes berusaha, tiga insentif, sing miskin yang kere gak ada duit, kasih duit, pilkada diundur, neso, kepala daerah bersatu, seleksi alam. Image publik, nasional, internasional jelek, rapopo. Tapi, kita seleksi alam, sing kuat bertahan, sing lemah wafat. Setuju, Pak? Wes kudu ikhlas. Karena kita dari awal sudah salah. Los kemawon. Aku siap mati yuk. Bener gak? Siap. Wes tahu siap mati los kemawon. Percuma aja kita mau PSBB. Faktanya COVID wes menyebar ning dindi. Lihat berita. PSBB tetap nambah 1000. Aku wes ikhlas. Los kedol daripada aku mati karena aku COVID, kelaparan, gara-gara PSBB. Biarkan orang bekerja sesuka hatinya. Kita tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, edukasi sampai jebot. Aku siap. Kepala daerah kompak, swab gratis Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali. Terus kepala daerah kompak, tidak ada denda, dan semuanya adalah ranah PSBB. Ben wae kabeh kerja. Dulu di awal saya pengen PSBB, Pak Anies rem mundur, saya setuju, asalkan tegas dan semua kantor tutup. Tapi tetap baik. Jadi, wes Pak, rasana PSBB. Los kemawon. Biarkan ini urusan para penguasa dengan akhirat. Jika saya, kamu, atau kalian yang mati, itu pertanggungjawaban para penguasa kita di atas. Jika internasional memandang kita buruk, itu sudah resiko karena kita gagal di bulan Februari. Ada dua pihak harus bertanggung jawab, pariwisata dan kesehatan. Aku siap ben ke los mawon aku mati, meh di blow up, meh diapake rapopo. Penting aku rasa setuju. Wes los dol seleksi alam ben ke. Daripada kowe kabeh tutup mulut. Kita gagal, kita kalah. Ben seleksi alam. Pilih mati karena COVID atau pilih kalian. Kita sebelum mati, at least kita berusaha mati-matian, bos. Los kedol, ikhlasau mati, bos. Pilih mati karena COVID atau pilih mati kelaparan. Wes. Sudah. Pakai masker, jaga, cuci tangan, biarkan relawan edukasi. Rasana PSBB. Mau naik, mau positif naik, iki resiko aku wis ora peduli neh. Koncoku bangkrut kabeh, PHK kabeh, ramangan kabeh. Daripada chaos, wes Pak, rasa PSBB ikhlas kemawon.
Los dol, bos. Mati dhewe ben. Ikhlas tau. Nek aku urip, kalau aku hidup itu rezeki, nek aku mati wis takdir. Piye solusi ku ape ora? Bang, mau terkenal ya? Saya sudah terkenal. Siapa? Ini kita pin. Pin. Oke, Tompel Boy 1207. Pak Buzzer, kalau mau mancing saya nggak gitu caranya. Saya nggak butuh terkenal. Toko saya tutup 4. Pegawai saya udah ngos-ngosan. Ya, toko saya udah tutup 4. Target saya udah kacau balau. Teman-teman saya ada yang sakit. Teman saya PHK. Saya nggak butuh terkenal, bosku. Saya udah tahu resiko ngomong ini apa. Siapa yang setuju dengan saya? Los dol, bosku. Los Kemawon. Itu adalah hashtag saya. Los Kemawon. Assalamualaikum. Saya yang minum dulu. Karena kenapa saya bilang Los Kemawon? Wes kalah, dari awalnya salah. Aku ra butuh terkenal, ra penting. Buat apa terkenal jika kawan saya nggak makan? Buat apa terkenal jika pegawai saya nggak makan? Buat apa terkenal jika kawan saya nakes tidak bisa berhenti melayani pasien? Buat apa saya terkenal jika saya melihat kondisi penanganan COVID di Indonesia habis-habisan? Buat apa terkenal? Popularitas gak penting. Centang biru gak penting. Instagram gak penting. Aku sing penting Los Kemawon. Aku pengen nyambut gawe kayak biasa, praktek kayak biasa, rumah sakit aman, ben meh positif munggah, meh opo munggah, aku wis pasrah. Kalian semua yang munafik mengatakan, ayo Caca, kalian sudah tahu Indonesia sudah kalah. Seburuknya kau los dol apa? Herd immunity. Biarin saja. Mau apa? Kita sudah kalah, kamu mau apa? Sampai nunggu vaksin selesai. Kita Los Kemawon sampai vaksin. Kata Pak Luhut gitu. Ya kan? Ya. Katanya Pak Luhut, vaksin jadi 100 juta Desember sampai Maret. Oh wis, pencegahan, manut. Pokoknya aku Los Kemawon. Wis. Los Kemawon. Los wani perih. Dewe nyambut mangan. Teriakan itu ke semua orang. Kita harus bilang. Semua kepala daerah harus kompak. Los Kemawon. Ikhlas mawon. Koe aku kabeh bisa mati. Aku kamu bisa mati. Entah karena COVID, entah karena kelaparan. Sudah cukup aku melihat temanku mati, atau keluargaku mati, atau guruku mati. Sudah cukup. Karena kesalahan penanganan dari awal. Siapa yang takut ngomong itu? Sudah. Los Kemawon. Terima kasih para politisi yang berjuang demi kekuasaan di negeri ini. Yang akhirnya membuat warga sengsara setengah mati. Dan akhirnya karena sengsara setengah mati, saya pun juga akan ikut mati. Cepat atau lambat, entah dijemput atau nanti. Bosku, terima kasih para politisi. Semoga Allah membalas kalian di akhirat nanti. Yang memanfaatkan COVID untuk kepentingan kalian sendiri. Jika dari awal semua kompak, tidak egois, mementingkan rakyat, maka kejadian keparat ini tidak akan terjadi. Saya ikhlas, biarkan Allah yang membalas dan memberikan laknatnya kepada semua politisi yang memanfaatkan COVID. Los Kemawon, ikhlas mawon. Santai. Part kelima akan lebih keras jika saya masih hidup. Assalamualaikum. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.